Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunur Rafiq dengan nomor induk mahasiswa 0621 082 4072 yang akan melakukan pembelajaran di kelas 2 dengan tema beriman kepada malaikat-malaikat Allah sebagai ujian kompetensi di UINSA Surabaya. Untuk selengkapnya, mari kita menuju ke kelas 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita sekarang hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran apa anak-anak? Ya, atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sandi. Silakan maju. Salam dulu pada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kalau yang nggak salam harus semangat ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Teman-teman, marilah kita berdoa mari kita berdoa sebelum pembelajaran. sebelum belajar. Doa mulai. Doa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih Adi. Ya, oke anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita lihat dulu ya, lihatnya pendidikan agama Islam, biar kita semangat ya, biar kita tidak lemes ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku anak soleh Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suciku Al-Quran dan agamaku agama Islam. Cita-citaku ingin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah,
pembelajaran agama Islam pada pagi hari ini kita sampai di bab yang ke-7 atau pelajaran yang ke-7. Ayo buka dulu paketnya semuanya. Halaman berapa itu? Lihat di daftar isi. Bab ke-7 halaman 98. Halaman 95. Ya, halaman 95. Yaitu tentang apa? Mengenal malaikat Allah. Ya, mengenal malaikat-malaikat Allah. Mengenal malaikat-malaikat Allah itu termasuk di dalam kita wajib untuk beriman kepada malaikat Allah, ya kan? Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran di bab yang ke-7 ini mengenal malaikat-malaikat Allah, mari kita flashback dulu sebelumnya, yaitu di bab yang ke-6. Bab ke-6 kemarin tentang apa, Nana? Tentang apa? Senang membaca Al-Quran. Nah, itu yang kita pelajari yaitu tentang surat apa? Tentang surat apa? Surat Al-Kautsar. Ya, pinter. Ya, sekarang coba Asifah dibaca surat Al-Kautsar. Asila, ya, Asila silakan dibaca surat Al-Kautsar. Inna fasalli inna sani'aka. Ya. Sekarang tanpa membaca, kira-kira ada yang hafal anak-anak surat Al-Kautsar? Ya, silakan Hasan. Bismillah dulu. Ya, pintar. Terima kasih Hasan. Oke. Apa? Bekam dibaca artinya surat Al-Kautsar. Apa artinya surat? Yang banyak, yang keras. Nomor 2. Yang ayat ketiga. Ya, terima kasih. Jadi surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat, yang mana surat Al-Kautsar itu memberikan pelajaran kepada kita hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nikmat yang banyak. Ya. Jadi pembelajaran yang kemarin surat Al-Kautsar apa, Sandi? Mempelajari tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Di antaranya yaitu ayat kedua itu apa perintahnya? Nah, laksanakan apa? Sholat. Laksanakan sholat itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Dan berkurbanlah, yang mana beberapa hari lagi atau beberapa ke depan kita akan berkorban. Namun berkorban itu tidak hanya pada saat Idul Adha saja. Berkorban di sini artinya luas, anak-anak.
berkorban waktu kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya setiap harinya kita selalu beribadah. Contohnya sholat, apa lagi? Ngaji atau baca Al-Quran, terus apa lagi? Infak, sedekah, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, nah itu pembelajaran yang di bab ke-6 kemarin ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan inti pada pagi hari ini, yaitu tentang mengenal malaikat-malaikat Allah, ya saya dulu sama Rafiq ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Abinaya Akila Hidar Arhab sudah masuk ya. Ahmad Aska Azizi, Arsila Khaira Ramadhani, Arvino Diputra Ramadan, Asifa Bilqis Maulida absen ya. Aurelia Anggun Kirana, Bekam Putra Surya Nugraha, Ben Royke, Bilal Rizky Fakar Anarul, Hazel Lasira Hasim hadir, Muhammad Abidur Rafif hadir. Nah itu yang kelas ya. Nacita Delisa Tela Yogika hadir. Narendra Hidayat, Radika Gibda Ivanu Nandana, Surya Sandir Yatmojo, dan terakhir Krishna Karen ya. Yang absen pada hari ini dua anak ya. Nah anak-anak, oke, kita buka kembali, yaitu di bab yang ke-7 atau pelajaran yang ke-7, yaitu tentang mengenal malaikat Allah. Sebelum video pembelajaran ini diputar nama Pak Rafiq, kita tes dulu. Siapa yang tahu kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya ada berapa? 10. Ya, pinter. Angkanan ya. Apa? Berapa? 10. Siapa yang bisa menyebutkan 10 malaikat itu apa saja? Yang pertama, malaikat Jibril, pinter. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, pinter. Yang tugasnya apa? Ya, menurunkan hujan dan membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, pinter. Yang tugasnya apa? Meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas. Nah, malaikat Israel disebut malaikat apa? Malaikat maut, pinter. Yang kelima, malaikat munkar sama nakir. Di antara tugas keduanya adalah ya menanyakan kita manusia di alam kubur. Yang ketujuh, Rokib dan Atid, yang tugasnya Rokib adalah mencatat amal kebaikan setiap manusia. Kemudian malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk setiap manusia. Kemudian yang ke-9 apa? Malaikat Malik menjaga pintu. Dan yang terakhir yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya pintu surga. Pinter, tenang semuanya. Ya. Oke anak-anak, ternyata kalian sedikit banyak sudah mengetahui 10 malaikat yang wajib kita imani dan siapa saja malaikat-malaikat itu ya, serta tugas daripada malaikat-malaikat itu dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Coba Sandi dibaca di awal itu
untuk tujuan pembelajarannya. Nah, yang awal-awal itu ini. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Silakan dibaca yang keras nanti. Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu satu menjelaskan keberadaan malaikat dengan baik. Oh, apa? Nomor 1. Menjelaskan keberadaan malaikat dengan baik. Menjelaskan keberadaan malaikat dengan baik. Nanti anak-anak setelah kita mempelajari malaikat dan tugas-tugasnya itu, maka kita akan tahu malaikat itu tugasnya apa, keberadaannya, maksudnya keberadaan itu tugasnya itu sebagai apa, gitu ya. Kemudian yang kedua apa, Sandi? Kedua, menyebutkan nama-nama malaikat benar. Nah, menyebutkan nama-nama malaikat dengan benar. Artinya apa? Tidak pakai kita membaca. Cukup kita menghafal nama-nama malaikat itu beserta tugas-tugasnya. Ya kan? Yang ketiga, Sandi? Ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat dengan benar. Nah, kita dapat menjelaskan tugasnya malaikat ini apa saja. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, Hazel ganti. Nah, kalau kita tahu akan tugas-tugas malaikat itu, maka secara otomatis kita menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi nomor 4 setelah nomor 4? Tidak ada ya. Jadi tujuannya 1 sampai 4 itu adalah tujuan pembelajaran. Nanti kita setelah mempelajari mengenal malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita lanjutkan, coba kita melihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita lihat dengan sama anak-anak. Sahabat Soleh, masih ingatkah kalian mengenal rukun iman? Rukun iman adalah yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, apa rukun iman yang kedua? Iya, betul sekali. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Kita akan belajar tentang siapa malaikat. Mari mengenali malaikat Allah. Doa sebelum kita baca, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar, serta menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Sahabat Soleh, siapa malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat
kualitas yang diberikan Allah serta tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak soleh, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera, karena malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sahabat soleh, tahukah berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Tiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menangani manusia di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Bagi orang yang beriman, dia akan menjawab dengan benar, sehingga diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawab, akan mendapatkan siksa kubur. Ketujuh dan kedelapan, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah, yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Tahukah kalian
Nah, anak-anak, kita sudah melihat video pembelajaran tentang mengenal malaikat-malaikat Allah, di mana mengenal malaikat-malaikat Allah itu berkaitan dengan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang terkait di dalam rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang pertama kali tadi sudah kalian sebutkan 10 malaikat Allah yang wajib kita imani. Sebenarnya jumlah malaikat itu banyak, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus tahu yang harus kita yakini yaitu 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya menjadi anak-anak yang soleh. Dan apa ciri-ciri orang-orang atau anak yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah tadi? Di antaranya melaksanakan sholat, ngaji, berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu merupakan salah satu atau di antaranya yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari tentang iman kepada atau mengenal malaikat-malaikat Allah, kalau kita kasih tugas per kelompok ya.
menjawab semua pertanyaan yang ada di yang sudah kalian tulis ya. Yang pertama, kita wajib beriman kepada malaikat karena malaikat adalah ciptaan Allah. Pintar. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah Jibril. Malaikat yang mencatat amal baik manusia bernama Raqib. Malaikat titik-titik bertugas meniup sangkakala. Ya, Raqib. Jumlah malaikat yang harus kita ketahui ada 10. Yang pintar semua, namanya betul. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang mengenal malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Hazel. Silakan Hazel. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya sayang. Nah, anak kita sudah berdoa, sudah belajar pada pagi hari ini tentang pendidikan agama Islam. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih anak-anak. Waktunya habis untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kita kembali lagi insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.